Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Kali ini gue bakal update gue kedatangan Ufaga series, atau sebenarnya sih gue kedatangan beberapa spesies dart frogs yang mungkin beberapanya baru masuk ke Indonesia dan beberapanya sudah ada di Indonesia. Nanti kita akan bercerita sedikit tentang ada apa aja di sini, dan di akhirnya nanti gue akan ceritain kalau namanya poison dart frogs itu nggak semuanya beracun. Sekarang kita mulai dulu lihat dari Ufaga series ya. Jadi Ufaga ini, gue akan cerita sedikit tentang Ufaga. Jadi Ufaga, mereka punya karakteristik yang sedikit berbeda dengan dart frog yang lain. Jadi Ufaga ini mereka hanya bisa gini, clutch-nya nggak bisa kita ambil seperti yang biasa gue ambil. Jadi mereka harus membesarkan sendiri anak-anaknya dan dibesarkan oleh mamanya. Itu yang membuat harga mereka dan populasi mereka pun jadi nggak terlalu banyak sebabnya di sana, karena siklus dalam 1 tahun semakin mengecil. Nih, kita kasih lihat dulu. Ini pertama kali di Indonesia ada, namanya Ufaga pumilio rambala. Coba nih, bisa dapat nggak di sana merah? Cuma nanti di endingnya akan kita ini lagi. Nah tuh, itu Ufaga pumilio rambala. Satu di sini. Sekarang kita kasih lihat sekilasnya dulu aja. Nah, di sini gua ada Ufaga pumilio colon. Coba lampunya gue terangin ya. Nah, mungkin bisa kelihatan. Tuh. Dan size mereka kecil. Mereka keren banget. Nih kalau sama tangan tuh. Tuh. Ini colon. Oke. Kita ke next-nya. Ini kalau ngebahas sekilasnya dulu mungkin nggak bisa terang semua. Nanti setelah ending video gue akan bantuin Hanif pakai lampu ini, kita pindahin buat center mereka satu-satu ya. Ini kebetulan ada 1, 2, 3, udah 5 spesies yang masuk dalam vivarium kecil-kecil ini. Oke. Di sini gue ada masih di Ufaga juga, Cristobal. Nah, tuh, kelihatan nggak nih? Ini Cristobal. Keren banget. Oke, kita lanjut ke Ufaga pumilio Eldorado. Nah, ini Eldorado. Mereka saya masih kecil-kecil banget. Ini Eldorado. Coba nanti gua akan bikinin pakai yang lampu lebih terang. Di sini ini sebenarnya favorit gua. Ufaga pumilio bastimentos. Warnanya vibran banget, bentuknya juga cakep. Di atas. Nah, dia dominan orange, hitam, dadanya putih. Cakep banget, dan ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang Ufaga, ini kayak the ultimate dart frog keeping, akhirnya akan mengarah ke sana. Dan di Ufaga ini pun masih banyak variannya. Banyak banget, dari yang murah sampai yang mahal banget juga ada. Ini yang masih ada beberapa yang belum gue masukin. Kita ngomongin di Ufaga dulu ya. Ini gue ada Pumilio Cayo de Aqua. Ini belum gue masukin, sebentar nanti gue mau masukin. Hijau. Bisa kelihatan nggak? Tuh. Cayo de Aqua. Tuh. Mereka bagus banget. Nanti kita ambil lebih detail ya. Cayo de Aquanya udah, ntar ya. Pastikan tertutup. Ini Solarte. Jadi Ufaga, kebanyakan semua masih di Ufaga pumilio, cuma beda-beda subspesies. Kita gua kasih air dulu dikit lalu kering. Nah, ini Solarte. Bisa dilihat. Tuh. Tutup dulu ya. Tadi udah, Solarte udah.
Ini masih di Ufaga, ya. Ini punya warna yang unik, cuma susah ditangkap kamera. Warnanya sebenarnya kayak biru orange gitu, tapi susah kan? Gelap warnanya, tapi di bawah lampu nanti bisa terang banget. Nah, ini namanya Ufaga Pumilio Esperanza. Jadi kita kedatangan Pumilio Ufaga itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita punya 8 spesies kedatangan pendatang baru di koloni breeding gua. Kalau ini mungkin udah pernah gue review sebelumnya, ini adalah keluarga Renitomia. Jadi kita bercerita sedikit tentang Renitomia, ini gue pernah masuk beberapa bulan yang lalu. Mungkin sekarang bisa dilihat lebih jelasnya. Ini Renitomia benedicta. Dia lucu banget. Tuh, mukanya kayak Deadpool. Ini Renitomia benedicta. Terus di Renitomia. Nah, ini Renitomia sirensis. Jadi kalau sirensis punya karakteristik warna yang berbeda lagi gitu. Bentuknya gitu warnanya. Cakep. Nih. Jadi kalau kita berbicara tentang Renitomia, Renitomia ini dikenal sebagai thumbnail species. Kenapa sih disebut dengan thumbnail? Jadi thumbnail itu kayak ujung jari lah ya, thumbnail ke ujung kuku. Jadi ujung segede-gede kuku. Karena size mereka yang benar-benar kecil. Kecil banget mereka. Ini segini-gini, besaran sedikit udah mulai calling. Jadi ketika mereka keluar jadi kecebong, ke dewasa, size mereka udah nggak beda jauh. Jadi ini adalah Renitomia. Renitomia gue kedatangan, ada beberapa spesies, sebagian masih belum siap untuk gue pindahkan. Ini ada satu spesies di mana tidak semua dart frog itu beracun. Jadi ada yang mimicking atau meniru dart frog supaya dikira dart frog, jadi mereka dianggap binatang beracun. Namanya imitator. Nah, imitator kan kalau kita terjemahkan ke bahasa kita apa ya? Menyerupai, ya, menyerupai atau nyamar lah dia ya, ikut-ikutan. Di sini gue ada imitator Varadero. Bagus sekali warnanya, vibrant banget. Mereka ini dari lahirnya tidak memiliki racun dan tidak bisa menghasilkan racun. Nah, ini bagus banget. Dengar nggak? Dengar nggak tadi? Mereka ukuran segitu udah mulai calling. Tadi yang mana yang bunyi nih? Dari mana ya? Nah, ini. Nah, ada 2 di sana. Itu di atas. Jadi kalau teman-teman bisa dengar, mereka udah mulai calling. Karena udah usia udah ukuran maksimal mereka. Tuh. Nanti mudah-mudahan kita bisa progres, kita bisa breeding mereka di sini. Jadi kita udah bisa memproduksi local breed Ufaga series walaupun jenjangnya masih agak lama. Udah gitu gue mau update. Nah, gue mau update sesuatu the ultimate yang udah lama gue tunggu. Hampir setahun kali ya, atau 8 bulan. Ntar ya, habis nesting. Sebegitu lamanya gue tunggu dan akhirnya mereka datang. Dendrobrates auratus albino. Kita lihat. Nah, di depan kita adalah auratus albino. Dan ini masih jarang sekali, di seluruh dunia juga masih jarang banget. Dan kita udah punya di sini koloni breeding. Sebentar gue kasih makan ya. Tadi gue pikir mereka ini bakaran bego karena albino. Ternyata di luar jangkaan estimasi gue, makannya mereka tuh ya normal banget. Tunggu, gue siapin makanan biar lo enjoy di sana dulu. Kita siapin makanannya, kita lihat bagaimana mereka merespon makanannya. Nih, di sini. Mereka respon seperti normal, seperti biasa.
tadi lu udah lihat kan sedikit banyak tentang Auratus albino. Ini buat gue akan menjadi satu breeding project ke depan juga, di mana kita bisa ngasilin Auratus albino secara di lokal, karena demand-nya besar, tapi untuk bisa dapetin dia sulit. Seperti bagaimana gue mesen si Ufaga series ini ya. Gue pesen Ufaga ini cukup lama, dan setelah sekian lama baru cuman bisa dapat, ada yang cuma kebagian 2 ekor, maksimal kebagian 5 ekor, karena memang limited. Kenapa bisa limited? Ufaga, seperti yang gue ceritain di awal, mereka tuh nggak bisa kita bikin kayak gini nih. Misalkan gue ternakin, terus telurnya gue inkubasi sendiri di sini, tuh kecebongnya gue besarin sendiri, nggak bisa. Karena mereka pakan nggak bisa menggunakan suplemen. Si kecebong-kecebong Ufaga ini harus makan telur deposit dari mamanya. Jadi mamanya harus buang telur secara berkala, ngasih makan si kecebong-kecebong itu. Nah, itu yang menjadi sebuah tantangan luar biasa bagaimana kita bisa membudidayakan si Ufaga ini. Jadi mungkin yang lalu-lalu gue udah bikin tentang Auratus, gue udah bikin tentang Tinctorius, tentang Renitomia. Nah, pertama kali gue bikinkan konten ini tentang Ufaga dan si albino ini sendiri. Ini sekarang gue masih nge-review secara overall aja. Nanti mungkin setelah semuanya settle, gue bisa bikinin video satu persatu dengan lebih detail gimana kita bisa nikmatin mereka. Itu. Inilah update aja sih sebenarnya. Dan ini gue ada update yang udah siap berangkat. Hasil dari anakan-anakan di sini nih. Dari ini Azurius. Tuh. Ini Auratus green. Nah, ini Citatus. Oke. Tunggu gue kasih air dulu, kasihan. Ingat ya buat teman-teman semua yang mau melihara duck frog, jangan lupa pakai air RO, atau ya kayak ya gini, kalau buat yang nyiram harian pakai air nyebut merek nggak apa-apa kali ya, nggak usah kali ya, pokoknya air mineral lah, air mineral yang gua pakai ini. Jadi sebaiknya seperti itu. Sekalian update apa lagi nih ya? Mumpung di frog room, gua kasih lihat anakan mossy frog yang udah agak besar kali ya. Nih, udah gua gabung bersama koloni papa mamanya. Nih, baby mossy yang udah segede gini. Tuh, lucu ya, udah gede dia. Oke. Oke, kayaknya cukup video buat hari ini. Nanti akan kita update lagi dari waktu ke waktu. Stay tune, gue lagi bikin satu facility breeding project lagi yang lebih proper untuk bermacam-macam spesies duck frog di Indonesia. Semoga dunia duck frog bisa berkembang di Indonesia, para penghobi juga bisa memiliki kesempatan buat punya macam-macam spesies, seperti bagaimana kita bisa sama-sama belajar untuk membudidaya, sama-sama belajar untuk mendalami hobi ini bersama-sama. Jangan lupa follow, like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih buat semua supportnya. Sampai ketemu lagi, salam duck frogers, bye-bye.